Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Sri Dina Toto dengan NIM 17 03 03 0123, kelas C, semester 6, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami mempunyai tugas dari salah satu dosen pengasuh mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, di mana tugas tersebut adalah tugas ujian akhir setengah semester yang berkenaan dengan masalah bagaimana cara melakukan korupsi paling efektif yang ada di Nusa Tenggara Timur. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan data-data tentang korupsi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara itu sendiri. Data-data ini saya dapatkan dari berbagai sumber yang ada di internet. Baik, yang pertama dari Breaking News yang diunduh pada tanggal 25 Maret 2019 dengan korupsi di NTT didominasi dengan anggaran dana desa. Dari tahun 2018 hingga tahun 2019, kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur didominasi oleh kasus korupsi dana desa dengan total kerugian mencapai 5 miliar, dan dari 33 kasus korupsi dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yang ada di Nusa Tenggara Timur, 19 kasus diantaranya menyangkut kasus kasus dana desa. Baik, yang kedua, saya ambil dari Kupang Antara yang diunduh pada tanggal 29 Agustus 2019, di mana kasus korupsi ini juga didominasi oleh penggandaan barang dan jasa. Berikut perkataan dari Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Asep Rahmat Suwanda, mengemukakan kasus korupsi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi pengadaan barang dan jasa dengan angka di atas 80%. Berikutnya data korupsi yang saya ambil dari tribunnews.com pada tanggal 13 Juni 2019, yaitu kasus korupsi gedung NTT Fire. Berikutnya saya ambil dari poskupang.com, sebanyak 7 kasus perkara korupsi yang menyeret terdakwa aparatur sipil negara ASN dan pegawai negeri sipil. Perkara tersebut dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Camat Haumehara, Kabupaten Saburai Jua, Marianis Talo dengan registrasi nomor 1 dengan korupsi oleh Kepala Desa Kiumasi Kabupaten Kupang. Terus Daud Pandi dengan nomor registrasi 9 dengan korupsi oleh Kepala Desa Noelmina Kabupaten Kupang. Berikutnya dugaan korupsi oleh Kepala Sekolah SD Impres Liliba Rosina Mana dengan nomor registrasi 13, dan mantan bendahara Dana Bos SD Impres Liliba Yaner Noti dengan nomor registrasi 14. Keduanya adalah ASN Kota Kupang, serta dugaan kasus korupsi oleh Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Yosep Fernandes dan bendahara Bos SMP Negeri 1 Larantuka Paskalis Hokeng. Berikutnya data korupsi, 3 kasus korupsi yang ditangani Polres Kupang Kota
yang saya ambil dari Kupang Antara. Yang pertama, dugaan tindakan pidana korupsi pembiayaan fiktif pada PT Permodalan Nasional Mandiri atau Persero melalui kegiatan membina ekonomi keluarga sejahtera atau MEKAR pada kantor cabang Mulapa. Yang kedua, dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara pada kegiatan Wali Kota KAP pada tahun 2017. Yang ketiga, dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan dana operasional sekolah atau NOS tahun anggaran 2018 pada SMP Negeri 3 Kupang. Berikutnya data korupsi yang saya ambil dari kompas.com, di mana Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Agung Sabar Santoso, mengatakan ada 7 kasus yang menonjol di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yakni kasus korupsi, di mana kasus korupsi tersebut yang pertama adalah kasus korupsi proyek pemeliharaan jalan Landonoa pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat dengan tersangka AT selaku Kepala Dinas, KRJ selaku PPK, dan PAT selaku kontraktor. Yang kedua, kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kas umum daerah Kabupaten Sumba Timur dengan tersangka berinisial DND, yaitu anggota DPRD Sumba Timur. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi penggandaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya terpusat 15 kWp di Desa Dodaek, Kabupaten Rotendao. Berikutnya, data korupsi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya ambil yaitu data SPDP kasus tindakan pidana korupsi Polres Kupang Kota, di mana kasus yang pertama yaitu dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014. Yang kedua, dugaan tindakan pidana korupsi pada pengelolaan, pengawasan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan tahun 2017 pada Statker Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwaslu Kota Kupang. Baik, itu data-data korupsi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya ambil dari berbagai sumber yang ada di internet. Berikutnya saya akan menjelaskan pengertian dari korupsi itu sendiri. Kita tahu sendiri korupsi adalah perbuatan yang tidak diinginkan oleh setiap orang, terlebihnya masyarakat, bangsa, dan negara, di mana banyak merugikan orang banyak. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, bejat, menggoyahkan, memutar-balik, dan menyogok. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus ataupun politisi maupun pegawai negeri atau PNS yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan definisi korupsinya secara umum. Definisi korupsi secara umum adalah suatu tindakan dari seseorang atau individu yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan perbuatan yang buruk seperti tidak jujur, penggalapan uang, penerimaan uang sogok, dan masih banyak cara lainnya yang dilakukan oleh oknum-oknum koruptor tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian korupsi menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Jeremy Pope pada tahun 2002, di mana dia mengatakan korupsi diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Yang kedua, menurut Jose Peluso Abueva, di mana dia mengatakan korupsi adalah menggunakan kekayaan negara seperti uang, barang-barang milik negara, atau kesempatan untuk memperkaya dirinya sendiri. Baik, itu tadi pengertian dari korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab-sebab terjadinya korupsi itu sendiri. Yang pertama yaitu dari aspek individu pelaku korupsi tersebut. Aspek ini melihat dari segi perilaku korupsi, apa yang menjadi penyebab melakukan korupsi dari individu tersebut. Pelaku atau individu yang melakukan korupsi tersebut, dia mendapatkan berupa dorongan dari dalam dirinya sendiri atau keinginan, niat atau kesadarannya melakukan korupsi. Sebab-sebab mendorong pelaku korupsi tersebut misalnya seperti sifat tamak manusia. Di dalam diri manusia mempunyai sifat tamak atau sifat kurang puas dengan apa yang dimilikinya, sehingga dia atau pelaku korupsi tersebut cenderung ingin melakukan korupsi. Yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Kita ketahui sendiri, manusia rentan sekali dengan adanya godaan, apalagi kita yang berhubungan dengan uang, dimana dengan godaan untuk melakukan korupsi, dengan mendapat uang secara mudah, dia mudah tergoda untuk menghalalkan niat bejatnya tersebut dengan cara melakukan korupsi guna mendapat uang yang cepat dan mudah. Yang ketiga, penghasilan yang kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, dimana sekarang ini kebutuhan, baik kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan yang lainnya merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh setiap orang. Faktor kebutuhan inilah yang membuat seseorang individu tersebut melakukan tindakan korupsi. Berikutnya, kebutuhan hidup yang mendesak. Kebutuhan hidup yang mendesak ini seperti kebutuhan keluarga berupa kebutuhan ekonomi tadi, kebutuhan untuk makan, minum, bahkan kebutuhan lain sebagainya. Dan kebutuhan mendesak bisa saja seperti adanya keluarga yang sakit yang perlu mendesak membutuhkan uang, sehingga dengan adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, dia melancarkan niatnya untuk melakukan korupsi agar mencukupi kebutuhan yang mendesak tersebut. Berikutnya adalah gaya hidup
konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup yang terlalu berpoya-poya atau yang ingin bermewah-mewahan, tidak cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga pelaku korupsi rentan sekali dengan menghalalkan niatnya melakukan korupsi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya yang berlebihan tersebut. Berikutnya, malas atau tidak mau bekerja. Malas atau tidak mau bekerja adalah salah satu aspek mendorong pelaku korupsi, di mana dengan adanya rasa malas untuk bekerja, mencari uang dengan halal, sehingga dia mengambil cara dengan mudah melakukan korupsi untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Yang terakhir adalah ajaran-ajaran agama yang kurang diterapkan. Kita ketahui sendiri, pelaku-pelaku korupsi yang ada di tanah air ataupun yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah orang yang mempunyai agama, orang yang mengetahui tentang agama, dan mereka mengetahui sendiri adanya larangan untuk melakukan tindakan korupsi. Tetapi karena kurangnya ajaran-ajaran agama yang mereka terapkan, mereka sendiri yang menjadi pelaku untuk melakukan korupsi tersebut. Yang berikutnya, sebab mendorong terjadinya korupsi adalah dari aspek organisasi, dimana dari aspek organisasi ini yang pertama, kurang adanya teladan dari pemimpin. Kurang adanya teladan dari pemimpin di sini. Pemimpin tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan suatu pekerjaan dengan jujur tanpa menghilangkan kepercayaan orang lain dengan cara tindakan korupsi. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar juga memicu terjadinya korupsi di kalangan organisasi. Berikutnya yang menjadi sebab perilaku korupsi adalah adanya aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi tersebut berada, di mana nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan dalam praktik korupsi adalah masyarakat sendiri. Di sini masyarakat kurang peka atau kurang menyadari tentang adanya praktik korupsi tersebut. Padahal mereka yang dirugikan, tetapi mereka malas tahu dengan keadaan tersebut dan membiarkan. Terlebih aparat penegak hukum yang kurang ketat dalam penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku korupsi. Baik, itulah sebab-sebab pendorong terjadinya perilaku individu sehingga menyebabkan terjadinya korupsi. Berikutnya saya akan menjelaskan yang menjadi tujuan utama dari tugas ini, yaitu bagaimana cara melakukan korupsi yang efektif. Baik, yang pertama, korupsi dengan modus komisi, di mana korupsi dengan modus komisi ini, pejabat atau orang yang melakukan korupsi dia mempunyai modus membagikan komisi dari hasil korupsinya tersebut. Yang kedua, korupsi dengan modus uang muka, di mana pejabat atau pelaku korupsi tersebut dia menghalalkan cara dengan cara memberikan uang muka untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah korupsi dengan modus bagi hasil,
di mana ada kesepakatan antara pejabat yang melakukan korupsi dengan temannya ataupun orang yang dia mempunyai kepercayaan untuk melakukan kerjasama untuk melakukan korupsi tersebut dengan modus bagi hasil. Berikutnya, korupsi dengan modus jual SK dan perizinan. Di sini pejabat atau pelaku korupsi tersebut yang mempunyai modus dengan cara menjual SK dan perizinan sehingga dia dapat melakukan korupsi. Berikutnya, korupsi dengan modus pemberian upeti. Di sini adalah cara melakukan korupsi efektif dengan cara memberikan upeti berupa uang kepada orang sehingga dapat melancarkan tindakan korupsinya sehingga dia terhindar dari tuduhan kalau pejabat tersebut melakukan korupsi. Berikut, korupsi dengan modus menyimpan dana APBD, APBN, ataupun dana-dana negara lainnya, ataupun dana-dana yang ada di daerah atau provinsi tersebut dalam rekening bank dalam bentuk giro. Di sini termasuk cara melakukan korupsi yang efektif, di mana dia mempunyai cara dengan melakukan korupsi, menyimpan dana-dana yang diberikan kepercayaan negara kepada dia, tapi dia mengambil dana-dana tersebut di dana-dana APBD dan APBN tersebut dalam bentuk giro di bank sehingga dia dapat melancarkan aksinya melakukan korupsi. Baik, cara efektif untuk melakukan korupsi juga terjadi di kalangan mahasiswa, di mana dengan terlambatnya masuk kuliah pada saat jam pelajaran, itu juga dengan modus alasan entah terlambat atau apa saja dia punya modus, itu termasuk cara efektif melakukan korupsi. Baik, itu yang saya jelaskan tadi adalah bagaimana cara melakukan korupsi yang efektif yang dapat dilakukan oleh para pejabat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, saya akan menjelaskan dampak dari tindakan korupsi tersebut. Kita ketahui sendiri, korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah menjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Anggaran dana yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat, di mana anggaran-anggaran dana negara yang seharusnya membantu masyarakat dalam segi pendidikan, segi ekonomi, perlindungan lingkungan, pembangunan, dan juga dalam membantu perekonomian masyarakat, di mana kita ketahui sendiri negara kita, bahkan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diketahui dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan seharusnya dengan adanya dana-dana anggaran pemerintah tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada di negara. Tetapi dengan penyelewengan oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi, mereka malah mengambil hak-hak masyarakat dengan mengambil uang tersebut dengan cara korupsi, sehingga uang-uang tersebut mereka ambil dan mereka masuk. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi korupsi. Kita ketahui sendiri,
Tindakan korupsi terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, birokrasi yang tidak sehat, pengeluaran pemerintah yang sangat banyak, dan hukuman yang tidak tegas bagi penguasa yang melakukan korupsi, dan juga sifat jahat yang dimiliki penguasa di mana mereka melakukan korupsi tanpa memperhatikan masyarakat, dan pengawasan tidak terlalu ketat atau tegas dari pihak pemerintah. Cara yang paling baik agar korupsi dapat ditekan di negara Indonesia ini ataupun khususnya juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dengan cara memperbaharui sistem birokrasi, menerapkan sistem hukum yang tegas agar menekan terjadinya korupsi, birokrasi yang lebih transparan sehingga setiap warga negara ataupun masyarakat bisa mengawasi pejabat-pejabat negara tanpa ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak ada terjadinya korupsi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai tugas pendidikan anti korupsi, bagaimana cara melakukan korupsi yang paling efektif di Nusa Tenggara Timur. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.